belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 5 persamaan garis lurus. Kita akan lanjut belajar tentang kemiringan anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Contoh 5.3, jika diketahui garis dengan kemiringan 3 yang melalui titik A 2,5, maka tentukan persamaan garis tersebut. Alternatif penyelesaiannya titik A 2,5 maka X1 sama dengan 2 dan Y1 sama dengan 5 dan M-nya sama dengan 3. Persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ini Bu jelaskan terlebih dahulu. Di pembahasan video sebelumnya sudah Ibu jelaskan kalau nilai M atau kemiringan itu sama dengan Y2 dikurang Y1 atau Y dikurang Y1 per X dikurang dengan X1. Ini kalau Ibu pindah ruas, Y dikurang dengan Y1 per X dikurang dengan X1 ini sama dengan M. Ini Y dikurang Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurang X1. Jadi rumus di sebelah kanannya, di sebelah kirinya anak-anak. Jadi rumus ini bisa juga bentuknya diubah menjadi seperti ini. Y sama dengan M dikali dengan X dikurang X1 ditambah Y1. Seperti ini juga boleh anak-anak. Nih, selanjutnya kita masukkan nilainya. Y dikurang 5. Ini dikurang 5 sama dengan 3 kali X dikurang 2. Y dikurang 5 sama dengan 3X dikurang 6. Y sama dengan 3X dikurang 6 tambah 5. Y sama dengan 3X ini seharusnya dikurang 1. Jadi persamaan garis dengan kemiringan 3 yang melalui titik A 2,5 adalah Y sama dengan 3X dikurang 1. Sekarang pikirkan tentang masalah berikutnya. Gambar 5.9 di bawah ini mengilustrasikan teras belakang sekolah. Hal ini akan dibuat lebih sederhana bagi pengguna kursi roda dengan pembangunan jalur baru. Jika panjang jalan yang akan dibuat 7 meter dari tepi beranda, apakah memenuhi syarat keselamatan bagi pengguna kursi roda? Kita cermati, di sini lantai dasar. Ini panjang mendatarnya 7 meter, selanjutnya di sini tingginya 90 cm, di sini beranda. Berapa panjang jalan terkecil yang dapat dibuat agar dapat diakses oleh pengguna kursi roda? Maksudnya jalan yang ada di sini, sisi miring ini. Perhatikan dengan cermat pada gambar 5.9 di atas menunjukkan bahwa beranda naik 90 cm di atas permukaan tanah dan jalan memanjang 7 meter atau 700 cm dari bibir beranda. Persamaan berikut dapat digunakan untuk menghitung kemiringan jalan yang akan dibangun. Kemiringan jalan sama dengan perubahan panjang sisi tegak dibanding dengan perubahan panjang sisi mendatar. Sama dengan 90/700 sama dengan 9/70. Ini kalau dalam bentuk desimal pembulatannya 0,128. Dengan demikian, karena jalan yang sedang dibangun memiliki kemiringan kurang dari 0,15, maka sudah sesuai dengan peraturan keselamatan pengguna kursi roda. Tahukah kalian bahwa Australia, negeri kanguru, memiliki aturan dan larangan terkait kemiringan suatu jalan atau lintasan tertentu? Untuk mengakomodasi pengguna kursi roda, kemiringan jalan tidak boleh melebihi 0,15. Kemiringan tidak boleh lebih dari 0,25 di area parkir yang aman. Kemiringan tidak boleh lebih dari 0,875% pada anak tangga bangunan. Untuk pejalan kaki, kemiringan trotoar tidak boleh lebih besar dari 0,325. Jarak terpendek yang dapat dibangun dengan tetap aman bagi pengguna kursi roda timbul pada kemiringan jalan yang direkomendasikan sebesar 0,15. Dengan asumsi bahwa untuk jalur terpendek yang diperlukan adalah memiliki panjang X2, maka perhitungannya dapat dilakukan seperti berikut. Kemiringan perubahan panjang sisi tegak dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar 0,15 sama dengan 90 per X. 0,15 X sama dengan 90, berarti X ini sama dengan, ini Ibu jelaskan anak-anak,
Berarti X-nya sama dengan 90 per 0,15. Ini sama dengan 90 dibagi 15 per 100 seperti ini, sama dengan 90. Ditulis dikali dibalik seperti ini. Ini bagi 15 1, bagi 15 6, ini sama dengan 600. Jadi jalur terpendek dari tepi anak tangga adalah 600 cm atau 6 meter. Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak. Agar kalian lebih memahami cara mendapatkan persamaan garis lurus, cobalah berbicara dengan teman kalian tentang pertanyaan berikut. Yang ke-1, apa pengetahuan dan pemahaman kalian tentang kemiringan garis lurus? Ibu memberi alternatif jawaban. Kemiringan garis lurus atau M merupakan rasio perubahan nilai Y atau Y dikurang Y1 dengan perubahan nilai X atau X dikurang X1. Ini anak-anak ibu jelaskan lagi, kemiringan atau M sama dengan delta Y, ini perubahan nilai Y dibagi dengan nilai delta X, ini sama dengan Y dikurang Y1 per X dikurang X1, bisa juga Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang dengan X1. Pertanyaan kedua, apa yang dapat kalian simpulkan dari kemiringan garis lurus? Dari nilai kemiringan garis lurus bisa dibentuk persamaan garis lurus, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1, atau ibu pindah ruas Y1 nya ini menjadi Y sama dengan M dikali X dikurang X1 plus Y1. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menemukan persamaan garis lurus jika diketahui kemiringan dan titiknya? Coba kalian perhatikan dengan cermat tabel 5.2 berikut, kemudian lengkapi. Baik, kita cermati melalui titik 0,0 kemiringannya 2, persamaan garis lurusnya Y sama dengan 2X. Kita cocokkan dulu melalui titik 0,0. Selanjutnya di sini M-nya sama dengan 2, berarti ini X1 Y1. Kita masukkan rumus Y sama dengan M dikali X dikurang X1 ditambah Y1 anak-anak. Ibu gunakan rumus ini sama dengan 2 dikali X dikurang 0 ditambah Y1 nya juga 0. Di sini ini sama dengan Y sama dengan, ini tinggal 2X anak-anak. Y sama dengan 2X. Ini sama dengan YMX anak-anak. Y sama dengan MX. Maka cara cepatnya ini tadi sudah tepat. Cara cepatnya langsung Y sama dengan MX juga boleh anak-anak. Untuk persamaan kedua, di sini 0,0 melalui 0,0 gradiennya negatif 2, M-nya negatif 2, langsung Y sama dengan MX. Seperti itu bisa anak-anak. Y sama dengan negatif 2X. Ini sudah tepat. Lanjut sekarang melalui 0,0. Gradiennya M-nya sama dengan 3. Cara cepatnya Y sama dengan MX. Y sama dengan 3X. Ini Y sama dengan 3X, persamaan garisnya. Lanjut sekarang melalui ini 0,0. Selanjutnya gradiennya negatif 3. Kalau melalui 0,0 berarti melalui pusat koordinat anak-anak. Rumusnya langsung Y sama dengan MX bisa. Nih, berarti Y sama dengan negatif 3X. Cara cepatnya seperti itu. Y sama dengan negatif 3X. Selanjutnya melalui titik 1,1 dan gradiennya 0 anak-anak. Kemiringannya 0 ini mendatar anak-anak. Ini X1 Y1, kita masukkan rumus Y sama dengan M dikali X dikurang X1 plus Y1 sama dengan 0 dikali X dikurang 1 ditambah Y1 nya 1, berarti Y sama dengan 1. Nih salah anak-anak, harusnya Y sama dengan 1. Selanjutnya di sini melalui titik negatif 1, negatif 1. Ini M-nya sama dengan 0. Ini kalau yang mendatar ini perubahan nilai Y-nya 0 anak-anak, tetap 1 terus anak-anak. Ini jadi kalau di sini ya Y sama dengan negatif 1 cara cepatnya. Tapi ibu hitungkan X1 Y1.
Y sama dengan M dikali X dikurang X1 plus Y1 sama dengan 0 dikali X dikurang negatif 1 ditambah dengan negatif 1. Y sama dengan negatif 1. Nih, Y sama dengan negatif 1. Selanjutnya melalui titik 0,2 anak-anak. Nih gradiennya 1, berarti ini X1 Y1. Y sama dengan M dikali X dikurang X1 ditambah dengan Y1 sama dengan 1 dikali X dikurang dengan 0. Ini ditambah dengan Y1 nya 2 sama dengan 1. Ini X saja anak-anak, ini 1 kali X, ini X. Ini ditambah dengan 2, berarti Y sama dengan X ditambah 2 sudah tepat. Lanjut, sekarang melalui titik 1, negatif 2. Ini M nya sama dengan 2. Ini X1 Y1. Kita masukkan rumus Y sama dengan M dikali X dikurang X1 ditambah dengan Y1 sama dengan M nya 2 dikali dengan X dikurang X1 nya 1. Ini ditambah dengan negatif 2. Ini sama dengan kali depan 2X kali belakang dikurang 2 dikurang lagi 2. Y sama dengan 2X dikurang 4. Persamaannya Y sama dengan 2X dikurang 4. Soal nomor 4, jika diketahui kemiringan garis lurus seperti berikut ini, maka gambarlah grafiknya. Untuk soal A, M nya negatif setengah anak-anak. Baik, ini gambarnya sudah Ibu buatkan dulu agar Ibu lebih mudah menjelaskan. Ini kita cermati, yang A itu yang di sini anak-anak. Ini yang A. Maksudnya M sama dengan negatif setengah bisa dalam bentuk ini negatif 1/2. Ini kuncinya di bawah. Nilai delta Y kalau positif ke atas, negatif ke bawah. Nilai delta X positif ke kanan, negatif ke kiri. Kalau ini negatif 1, 2, berarti ke bawah 1, ke kanan 2. Ini dari titik sini, ini ke bawah 1, ini ke bawah 1, ini negatif 1. Selanjutnya ke kanannya 2, plus 2. Ini dari dua titik ini kita hubungkan. Ini membentuk garis dengan gradien negatif setengah. Boleh letaknya tidak harus sama dengan Ibu, boleh pindah tempat, yang jelas ini harus bentuk grafiknya seperti ini. Gradiennya harus negatif setengah. Ini gradiennya negatif setengah anak-anak untuk yang A. Selanjutnya yang B, M sama dengan negatif 1, berarti ini negatif 1/1. Ini berarti turun 1 ke kanan 1. Ini turun 1 ke kanan 1 anak-anak. Ini yang B. Ini kita cermati dari sini turun 1, ini negatif 1, ke kanan 1, positif 1. Ini garis yang B berwarna merah ini. Selanjutnya yang C, M nya negatif 2, ini sama dengan berarti negatif 2/1, ke bawah 2, ke bawah 2, ke kanan 1, ke bawah 2, ke kanan 1 anak-anak. Ini Ibu contohkan ke sini. Ini yang berwarna biru ini ke bawahnya 2. Ini negatif 2, ke kanannya 1, ini plus 1. Ini adalah garis C dengan gradien negatif 2. Selanjutnya yang D setengah berarti ke atas 1, ke kanan 2, ke atas 1, ke kanan 2. Kita cari dulu ke atas 1, ke kanan 2. Ini ke atas 1, garis ini ke atas 1, plus 1, ke kanannya 2. Plus 2, ini garisnya. Ini adalah garis D. Nih garis D. Boleh tidak harus di sini anak-anak, boleh pindah tempat, boleh, yang jelas ini harus ke atas 1, ke kanan 2 seperti itu. Ini M nya sama dengan 1 yang E, 1/1, ke kanan 1, ke atas 1. Ini Bu cari yang hitam ini anak-anak, ke atas 1, ini plus 1, ke kanan 1, ini juga plus 1. Ini garisnya berwarna hitam, ini yang E. Nih. Selanjutnya yang F, M nya sama dengan 2, ini sama dengan 2/1, ke atas 2, ke atasnya 2, selanjutnya ke kanannya
1, ke atasnya 2, ke kanannya 1 anak-anak. Ibu letakkan di sini, yang di sini ini. Ke atasnya 2, garis ini, ke atasnya 2, ini plus 2, ke kanannya 1 plus 1. Nih. Selanjutnya kita cermati terlebih dahulu anak-anak, garis-garis ini, garis yang A di sini nih, ini tegak lurus dengan garis yang F anak-anak. Kita cermati, ini garis A berwarna hijau muda ini dengan F ini tegak lurus. Kita cermati di sini, berarti A tegak lurus dengan F, saling tegak lurus dengan F. Selanjutnya B dengan E, garis B. Kita cermati garis B ini tegak lurus dengan E di sini nih, ini tegak lurus. Garis B tegak lurus dengan E. Selanjutnya garis C, ini garis C di sini, ini tegak lurus dengan D, tegak lurus di sini anak-anak. Ini garis C tegak lurus dengan D. Ini kita cermati anak-anak. A tegak lurus dengan F. Ini A tadi negatif setengah, M-nya negatif setengah, dikali dengan punya M dari yang F ini sama dengan 2 dikali 2, ini sama dengan negatif 1. Selanjutnya di sini B tegak lurus dengan E, B tegak lurus dengan E, berarti M-nya tadi, B-nya tadi negatif 1 ya, ini MB, apa Ibu jelaskan di sini, M dari B dikali dengan M dari E anak-anak, M kan dari E ini tadi berarti MA dikali dengan MF, ini MB dikali ME sama dengan MB tadi negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1. Selanjutnya C tegak lurus dengan D, ini berarti M dari C dikali dengan M kali M dari D. MC tadi negatif 2 dikali MD nya setengah anak-anak, ini sama dengan juga negatif 1. Jadi ini kita cermati anak-anak. Perhatikan baik-baik garis yang telah kalian gambar. Berapakah kemiringan garis tersebut? Coba simpulkan, menurut kalian apa hubungan antara gambar garis lurus dan kemiringan? Ibu memberi alternatif jawaban. Kemiringan garis-garis tersebut adalah negatif setengah, negatif 1, negatif 2, setengah, 1, dan 2. Kesimpulannya, gambar garis yang memiliki kemiringan negatif setengah saling tegak lurus dengan garis yang memiliki kemiringan 2. Gambar garis yang memiliki kemiringan negatif 1 saling tegak lurus dengan garis yang memiliki kemiringan 1. Gambar garis yang memiliki kemiringan negatif 2 saling tegak lurus dengan garis yang memiliki kemiringan setengah. Ayo berpikir kreatif. Segitiga siku-siku terdiri dari 3 titik A, A,5, B, negatif 2,3, dan C, 3,B. Dapatkah kalian menemukan kemungkinan terbentuknya segitiga siku-siku dan ukuran kemiringannya dengan membuat sketsa? Jelaskan alasan kalian. Baik, ini yang diketahui titik B dulu anak-anak. Ini negatif 2,3 titik B di sini. Ini selanjutnya titik A-nya nanti ini di sini 5, A,5. Jadi ketinggiannya 5 di sini, Y-nya 5, titik C-nya, Y-nya B, X-nya 3. Ini Ibu jelaskan terlebih dahulu. Titik A, A,5, B negatif 2,3, ini C 3,B. Ini Ibu sebut segitiga ini siku-sikunya di B sini anak-anak. Buatnya siku-sikunya di B. Ini Ibu sebut X1, Y1, X2, Y2, sini X3, Y3. Untuk menentukan gradien, misalkan ini gradiennya Ibu sebut langsung, Ibu tentukan gradiennya untuk AB, gradien AB ini dari A ke B nanti gradiennya 1 anak-anak. Gradiennya 1 berarti di sini M sama dengan Y2 dikurang dengan Y1 per X2 dikurang X1. Ini sama dengan, ini tadi gradiennya 1 anak-anak. Nih Y2 nya tadi 3 dikurang dengan Y1 nya 5. Ini sama dengan X2 nya negatif 2
X1 nya dikurang X1 nya A. Ini Ibu pindah ke sini, berarti 1 dikali negatif 2 dikurang dengan A sama dengan negatif 2. Ini 3 kurang 5, berarti negatif 2 dikurang A sama dengan negatif 2. Ibu pindah ruas A nya, berarti negatif 2 ditambah dengan 2 sama dengan A. Ini A sama dengan 0, berarti titiknya anak-anak, ini titik A ini sudah ketemu anak-anak, A nya 0, berarti titik A sudah ketemu 0,5, berarti 0,5 di sini posisi titik A. Nih, kalau dia harus tegak lurus anak-anak, ini AB ini posisinya tegak lurus dengan BC. Kalau tegak lurus berarti dikalikan negatif 1 anak-anak, berarti MAB dikali dengan MBC sama dengan negatif 1. Lawannya berarti MBC nya MBC jelas sama dengan negatif 1. Nih, karena di sini kalau Ibu masukkan MAB tadi 1 dikali MBC sama dengan negatif 1. MBC sama dengan negatif 1 kali 1 sama dengan negatif 1. Ini MBC negatif 1 kita masukkan. Ini tadi MAB. Berarti MBC nih MBC sama dengan Y3 dikurang dengan Y2 per X3 dikurang X2 sama dengan Y3 tadi B dikurang dengan Y2 nya 3 per X3 nya 3 dikurang X2 nya negatif 2. Nih di sini sama dengan negatif 1. Nih berarti negatif 1 dikali dengan 3 ditambah 2 dikali 5, ini sama dengan B dikurang 3. Negatif 5 ini pindah ruas ditambah dengan 3 sama dengan B. Ini B sama dengan negatif 2. Sudah ketemu koordinat C, koordinat titik C berarti 3, negatif 2. 3, negatif 2 di sini posisinya titik C. Selanjutnya kita hubungkan, nanti terbentuk segitiga siku-siku. Baik, sudah Ibu gambarkan di sini titik A dengan koordinat 0,5, titik B di sini dengan koordinat negatif 2,3, titik C dengan koordinat 3, negatif 2. Segitiga ini siku-siku di B di sini. Sekarang kalau kita diminta menghitung kemiringannya anak-anak, kemiringan dari ini AC ini, MAC atau MAC, Bu jelaskan MAC nya karena yang miring di sini anak-anak. Kemiringannya kita cermati, ini boleh ke kanan dulu, boleh. Kalau ke kanan 3 berarti ini plus 3. Selanjutnya ke bawah, ini ke bawahnya ini ke kanan 3, ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini negatif 7, berarti ini delta Y per delta X, delta Y nya negatif 7 per 3. Ini berarti kemiringannya negatif 7 per 3. Ini hanya alternatif, mungkin anak-anak bisa membuat segitiga yang lain, ini juga boleh. Lanjut ke materi Ayo Berpikir Kritis. Menurut Durrahman, suatu garis tidak mempunyai nilai kemiringan jika sejajar dengan sumbu Y dan kemiringannya bernilai 0 jika sejajar dengan sumbu X. Burhan di sisi lain mengatakan bahwa setiap garis jajar memiliki nilai kemiringan yang sama dan hasil kali dari dua kemiringan garis saling tegak lurus adalah negatif 1. Setujukah kalian dengan pendapat Durrahman dan Burhan? Jelaskan alasan kalian. Baik, Ibu jelaskan satu persatu. Ibu awali dari dua garis yang sejajar dengan sumbu Y, garis M dan N. Ini garis M ini garis X sama dengan negatif 5. Kalau garis N, X sama dengan 3. Kita ambil dua titik di sini. Ini Ibu ambil dua titik di sini. Ini titik 3,2. Di sini titik 3,6. Kita cermati.
Kalau ini Ibu sebut X1, Y1, di sini X2, Y2 anak-anak. Berarti gradiennya M sama dengan ini M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang dengan X1 sama dengan 6 dikurang dengan 2 per 3 dikurang dengan 3 sama dengan 4 per 0. Ini 4 per 0 ini tidak terdefinisi anak-anak, sehingga garis tegak ini atau vertikal ini tidak memiliki kemiringan. Ini Ibu tulis tidak terdefinisi. Kalau 4,0 ini tidak terdefinisi, sehingga dia disebut tidak memiliki kemiringan. Ini Ibu jelaskan mengapa ini tidak terdefinisi 4,0. Ibu misalkan di sini ada suatu bilangan ini dikalikan dengan 0. Ini bilangan ini karena kalau 4 dibagi 0 berarti suatu bilangan dikalikan dengan 0 hasilnya 4. Ini tidak ada anak-anak. Ini tidak ada bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya 4. Ini karena kalau suatu bilangan misalkan 4 dibagi 2 sama dengan 2 seperti itu. Berarti 4 sama dengan 2, ini pindah ruas dikali 2. Kalau 4 dibagi 0, di sini 4 dibagi dengan 0. Ini sama dengan berapa? Berarti kan 4 dikali tanda tanya dikali 0. Tidak ada anak-anak, sehingga ini tidak terdefinisi. Bisa disimpulkan garis yang sejajar sumbu Y tidak mempunyai nilai kemiringan. Lanjut, sekarang Ibu memberi dua contoh garis yang sejajar sumbu X, garis K dan L. Garis K ini garis Y sama dengan 4, ini Y sama dengan negatif 4 untuk L nya. Ibu ambil dua titik di sini, ini 1,4, yang di sini titik 6,4. Kita cermati, ini X2 Y2, ini X1 Y1. Kemiringannya M-nya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 4 dikurang dengan 4 per 6 dikurang 1 sama dengan 0 per 5 sama dengan 0. Ini baru bisa anak-anak. Ini bukan tidak terdefinisi. 0 per 5 berarti ini sama dengan 0 anak-anak, karena 0 sama dengan 0 dikali dengan 5. 5 dikali 0 hasilnya 0, maka ini nilainya 0. Bisa disimpulkan garis yang sejajar sumbu X mempunyai nilai kemiringan 0. Lanjut, Ibu menjelaskan di sini ada dua garis AB anak-anak. Ini kita cermati, kita cari dulu M untuk A. Di sini berarti Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita ambil dua titik AB di sini. Ini 2,8. Di sini negatif untuk titik A, di sini negatif 1,2. Ini X1, ini X2 Y2 anak-anak. Di sini X1 Y1. Berarti sama dengan 8 dikurang dengan 2 per 2 dikurang dengan negatif 1 sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Selanjutnya untuk MB, nih garis B, ambil dua titik GR di sini. Untuk G-nya di sini 6,6, di sini 4,2. R-nya 4,2. Baik, ini Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan ini X2 Y2 X1 Y1. Berarti 6 dikurang dengan 2 per 6 dikurang dengan 4 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Ternyata MA sama dengan MB sama dengan 2. Ini garis ini sejajar anak-anak. Ini ternyata kemiringannya sama. Ini setiap bisa disimpulkan setiap garis yang sejajar mempunyai nilai kemiringan sama.
Dari pertanyaan ayo berpikir kritis, baru kita bisa menyimpulkan apakah kita setuju. Ibu memberi alternatif jawaban. Saya setuju dengan pendapat Durrahman. Pada garis yang sejajar sumbu Y, nilai perubahan sisi mendatar atau delta X-nya sama dengan 0, sehingga garis tersebut tidak mempunyai nilai kemiringan. Pada garis yang sejajar sumbu X, nilai perubahan sisi tegak delta Y-nya sama dengan 0, sehingga garis tersebut kemiringannya bernilai 0. Selanjutnya, saya setuju dengan pendapat Burhan karena berdasarkan hasil percobaan, setiap garis jajar memiliki nilai kemiringan yang sama. Dan hasil kali dari dua kemiringan garis saling tegak lurus adalah negatif 1. Untuk garis saling tegak lurus, tadi sudah Ibu jelaskan di materi yang atas anak-anak. Kalau anak-anak akan mencoba percobaan lagi, juga boleh. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.